Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Untuk judul kita hari ini, tujuan penguncian adalah untuk meningkatkan kecepatan penambangan. Nah teman-teman, jadi inilah judul kita hari ini. Judul ini yang akan kita bahas, yang pastinya ini sangat seru, sangat menarik, dan juga sangat penting sekali untuk kita ambil informasinya. Maka sangat sayang sekali kalau sampai terlewatkan ya teman-teman. Jadi silahkan disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, saya rasa kita langsung aja pada informasinya. P-Network, cara terbaik mengunci P di mainnet. Pendahuluan, artikel ini akan membahas cara mengunci P di dompet P mainnet. Hal ini memungkinkan akun dengan P di dompetnya menguncinya guna meningkatkan kecepatan penambangannya dibandingkan dengan akun yang tidak menguncinya. Sebagai contoh, mari kita perhatikan akun P mainnet untuk menggambarkan di mana P baru saja ditransfer ke dompet. Misalnya akun ini memiliki 2350 Pi. Dengan saldo yang tersedia hanya 0,01 Pi. Artinya saldo yang tersedia belum ditransfer. Dan dompet ini memiliki 1775 Pi yang tidak dikunci. Memahami saldo yang tersedia penting untuk dipahami bahwa setelah Pi ditransfer ke dompet, Anda perlu menunggu 14 hari lagi sebelum Anda dapat membelanjakan saldo yang tersedia. Mengingat dompet di atas untuk membelanjakan saldo yang tersedia, kita pergi ke bagian pindahkan. Misalnya pada akun yang sedang dipertimbangkan. Kita memiliki 1775 Pi yang tidak terkunci. Kita akan pindahkan 1775 Pi ini dan klik konfirmasi untuk memindahkannya. Setelah transfer berhasil, saldo yang tersedia akan menjadi 1775 Pi. Jadi setelah 14 hari sejak Pi ditransfer ke dompet, Anda dapat membelanjakan saldo yang tersedia ini. Mengunci Pi. Kita harus mengunci Pi secara wajar jika kita tidak ingin menghabiskan Pi di bagian atas. Tujuan penguncian adalah untuk meningkatkan kecepatan penambangan. Sebelumnya kami hanya memiliki satu mekanisme penguncian di dalam aplikasi. Namun kini versi baru aplikasi tersebut telah menambahkan mekanisme penguncian Pi lainnya, yaitu mengunci Pi yang telah ditransfer ke dompet. Kedua, metode tersebut membantu meningkatkan kecepatan penambangan. Detail tentang penguncian ada di bagian berikutnya. Instruksi rinci. 1. Akses bagian kunci. Klik pada bagian kunci. Ikon kunci. Jendela akan menampilkan jumlah Pi yang sebelumnya dikunci. Misalnya angka tertentu, sekarang kita akan membuat kunci baru. Kedua, buat kunci. Di sudut kanan atas jendela, klik buat kunci. Kemudian kita akan melihat total saldo yang tersedia dan 2 batang horizontal. Satu bilah menunjukkan jumlah Pi yang akan dikunci, termasuk jumlah Pi yang akan dikunci di atas, dan bilah lainnya untuk periode penguncian di bawah. Kita dapat memilih jumlah Pi yang sesuai dan periode penguncian pada kedua batang ini. Misalnya, kita dapat memilih untuk mengunci 1775 Pi
selama 3 tahun. Tetapi jika dompet yang kita pertimbangkan memiliki kurang dari 1775 pi, kita dapat mengunci 1770 pi pada ambang batas tersebut. Kita harus memilih jumlah yang lebih rendah dari saldo yang tersedia pada ambang batas yang diizinkan pada bilah. Misalnya kita memiliki untuk mengunci 1600 pi, ambang batas yang muncul di bilah yang sesuai dengan saldo yang tersedia. Ketiga, bagilah pi untuk dikunci beberapa kali. Kita dapat membagi jumlah pi untuk dikunci beberapa kali. Misalnya, jika sebuah dompet memiliki 3000 pi, kita dapat membaginya menjadi 3 kunci, masing-masing dengan 1000 pi. Penguncian pertama selama 3 tahun, penggembalaan kedua selama 1 tahun, dan penggembalaan ketiga selama 6 bulan. Cara ini memungkinkan kita menggunakan pi secara fleksibel. Lalu yang keempat, strategi penguncian. Strategi penguncian optimal. Jika Anda menginginkan komitmen jangka panjang, Anda dapat mengunci seluruh jumlah pi sekaligus untuk jangka waktu yang lebih lama. Misalnya, Anda dapat mengunci 3000 pi di dompet selama 3 tahun. Selain itu, Anda dapat membuat beberapa kunci dengan durasi berbeda untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengeluaran Anda. Manfaat mengunci pi. Mengunci pi membantu meningkatkan kecepatan penambangan. Saat mengunci pi, kami membuat komitmen jangka panjang terhadap proyek tersebut. Misalnya, jika kita mengunci pi selama 3 tahun sebelumnya, dan sekarang aplikasi mengizinkannya, kita mengunci 3 tahun lagi, sehingga totalnya menjadi 6 tahun. Selama jangka waktu yang lama ini, proyek mungkin mengalami perubahan signifikan, dan nilai pi dapat meningkat. Kasus khusus untuk anak di bawah umur. Banyak pengguna bertanya-tanya apakah akun di bawah 18 tahun memerlukan KYC dan kunci 6 bulan. Picor Team akan mengatasi semua masalah termasuk akun yang berusia di bawah 18 tahun. Hanya masalah waktu saja. Oleh karena itu, orang tua dapat yakin. Kesimpulan, yakinlah dan terus gunakan akun Anda dan kunci pi secara wajar setelah memahami metode penguncian fleksibel melalui artikel ini. Semoga sukses untuk kalian semua. Picoin, silakan suka, bagikan, komentar untuk informasi lebih lanjut dan biarkan pi menyebar dengan cepat. Terima kasih. Pi Digital Money, Pi Network Dorisin Dorianto. Oke teman-teman, jadi sekarang kita dihadapkan dengan tampilan beranda aplikasi Pi Network yang baru teman-teman ya. Yang mana di sini Nicholas Nicholas dan Citi menyarankan kepada seluruh pioner untuk mengatur ulang penguncian teman-teman ya. Nah jadi silahkan diatur secara santai saja, jadi yang masuk akal saja, yang enak bagi teman-teman semua, mau dikunci selama 6 bulan atau 1 tahun ataupun 3 tahun. Nah itu ya tergantung dari teman-teman saja teman-temannya, seenaknya teman-teman saja seperti itu. Dan di sini tidak diwajibkan untuk berapa tahun pengunciannya ya. Jadi terserah teman-teman saja, sesuka-suka teman-teman saja. Nah, jadi untuk mengubah penguncian, jadi silakan teman-teman buka Pi browser, lalu masuk ke wallet. Jadi ketika masuk wallet, masukkan Prasa Sandi. Nah, ketika sudah masuk ke halaman wallet, nah di situ ada fitur penguncian. Nah, jadi silakan teman-teman klik di situ penguncian teman-teman ya. Nah, lalu bagian atas itu ada atur penguncian. Nah, lalu setelah atur penguncian, nah
teman-teman silahkan atur saja berapa persen yang mau dikunci, lalu berapa tahun teman-teman mau mengunci koin teman-teman semuanya. Kalau saya pribadi, saya mengunci koin saya sebanyak 50%, dan untuk tahunnya saya hanya mengunci selama 1 tahun teman-teman ya. Nah seperti itu untuk saya pribadi. Tapi kalau teman-teman semua ya silahkan saja. Itu hak teman-teman, itu adalah koin teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang menentukan untuk koin teman-teman semuanya. Oke? Jadi teman-teman, itulah informasi kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ya lebih memotivasi teman-teman semua lah. Jadi banyak sekali progres-progres baru teman-teman ya. Sampai untuk penguncian saja kita diingatkan oleh Nicholas Vukalic dan juga Citi. Yang mana penguncian ini sangat berarti sekali bagi kemajuan P-Network teman-teman ya. Nah seperti itu. Dan Nicholas tadi dikatakan juga kemungkinan kedepannya P-Network itu akan mengalami peningkatan harga, peningkatan nilai teman-teman. Nah jadi kalau seandainya teman-teman mengunci selama 3 tahun, ya kemungkinan nanti 3 tahun ke depan harga Pi akan melonjak tinggi seperti itu. Kalau seandainya nanti pas open mainnet yang disepakati adalah nilai GCV, nah nanti kemungkinan 3 tahun ke depan ataupun 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan ada yang namanya GCV Amerika, yaitu $1 juta teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada dari teman-teman yang ingin bertanya, persilahkan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih, selamat malam, selamat menonton. Semoga teman-teman senang dengan video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.